Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada dan para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kisah yang melatar belakangi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat ke langit, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau dalam keadaan gelisah. Itu pun bisa terjadi kepada umatnya. Umat Islam Indonesia pun bisa terjadi ketika dia gelisah, ketika dia dalam keadaan gegana, segera merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah semangat ajakan surat Al-Isra ini. Ida ahabballahu abdan ibtala. Jika Allah hendak mencintai hambanya, jika Allah hendak mencintai suatu bangsa, jika Allah hendak mencintai suatu negara, Allah mengujinya. Tapi itu bukan laknat, tetapi adalah bukan musibah, tetapi adalah kemasan cinta ilahi. Allah mengemas itu. Buat apa Allah menguji? Supaya kita liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar rintihan jeritannya. Kita biasa merintih kepada Allah kalau sudah sedih. Kalau dikasih kesenangan, ujian kesenangan, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat kekayaan, itu suka lupa kepada Allah. Maka dikirimlah sebuah kesedihan, tapi itu kemasan Allah. Buat apa dia? Supaya menjerit kepada Allah. Liyasma'a tadarru'ahu, buat mendengar jeritannya, sehingga hamba itu berkata, ya Allah, dijawab oleh Allah, labbaika ya abdi. Aku mendengar hamba, aku mendengar kalian wahai umat Islam Indonesia. Aku dengar dan aku melihatnya. Jangan sedih. Allah berserta kalian. Liyasma'a tadarru'ahu. Buat apa? Liyasma'a raninaka. Allah pengen dengar jeritannya di waktu malam, jeritannya di waktu siang. Allah menjawab, bal sahadtu raninaka sahatu tataqattar. Aku melihat lelehan tetesan matamu, air matamu itu. Maka maaf Rasulullah SAW itu dengan dalam keadaan sedian, ya Allah, di depan Ka'bah tadi. Labbaika ya abdi, wahai kekasihku, ada apa wahai Muhammad? Dijawab, jadi ujian tentang istrinya meninggal, ujian tentang pamannya meninggal, itu adalah kemasan cinta ilahi. Cuman itu cinta ilahi itu bersinar di hatinya, harus digosok supaya hatinya dekat kepada Allah. Allah memiliki pahatannya supaya tersinar daiman hatinya. Apa pahatannya? Berupa kesedihan dan kepedihan. Berapa banyak tangisan air mata yang melahirkan kebahagiaan? Banyak sekali. Kesedihan itulah yang melatar belakangi Rasulullah angkat ke langit. Wahai Muhammad, jangan kau sedih. Maka ini adalah sebuah, Kang Rashid sangat suka sekali dengan ayat ini, Pak. Saudaraku Nusantara Indonesia, jangan sedih, jangan risau, Allah berserta kita. Baginda Nabi diangkat ke langit, diisrakan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dapat apa dari atas itu? Dapat pahatan cintanya, yaitu berupa sholat, Pak. Maka supaya kita dalam kekasih Allah pegang itu sholat. Izinkan Kang Rashid menyederhanakan, apa Kang makna sholat? Pergi ke atas, ketemu dan berjumpa dengan Allah, hanya seorang nabi saja yang bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapat oleh-oleh dari Sidratil Muntaha. Apa itu oleh-olehnya? Bukan diamond, bukan emas, bukan tahta dan jabatan, tetapi olehnya abadi. Apa itu? Sholat. Itu oleh-olehnya. Ketika kita menggenggam sholat ini, insya Allah engkau akan ditolong Allah terus menerus. Mari kita lihat gambaran tentang sholat. Sholat itu baginda mengatakan, as-sholatu imaduddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiang agama. Kalau engkau tinggalkan, roboh itu agama. Mari kita lihat pentingnya sholat, Pak. Ini Masjid Al-Ikhlas indah sekali, Pak. Ada tiang, ada dinding, ada lantai, ada atap. Kalau boleh Kang Rashid terjemahkan, lantai adalah sahadat. Dinding adalah puasa. Jendela adalah zakat. Atap adalah haji. Tiang adalah sholat.
Pertanyaannya, kalau tidak ada dinding, masih bisa sholat? Masih bisa sholat bunda? Masih. Tidak ada jendela, masih bisa sholat? Masih. Tidak ada atap dan tiang, bisa sholat? Tidak bisa. Maka sholat tidak boleh ditinggalkan Pak. Roboh akhlak kita, roboh tatanan sosial bangsa ini kalau sholat ditinggalkan. Mari kita lihat Kang Rashid, saya tidak bisa puasa, saya sudah tua renta, boleh tidak puasa, bayar fidyah, betul apa tidak? Betul. Kang Rashid, saya tidak bisa zakat, bahkan saya masih sering nerima zakat, boleh tidak bayar zakat? Boleh, dia mustahik zakat. Kang Rashid, saya tidak bisa pergi haji, karena tidak punya duit, tidak punya ongkos bayar tiket Garuda Indonesianya. Boleh tidak pergi haji? Boleh. Hajinya orang yang tidak punya pergi Jumatan. Boleh tidak sholat Jumat. Kemudian ketika sholat, Kang Rashid, saya asam urat kaki ini. Bisa sholat atau tidak? Harus tetap sholat. Kalau ketika dia asam urat kakinya atau rematik, sholat dengan duduk. Betul apa tidak? Kemudian Kang Rashid, saya terhadap flu, sambil tidur sholat, boleh apa tidak? Ketika tidak bisa berkedip mata, dengan kedipan mata dia bisa sholat Pak. Kalau tidak bisa sholat, sholatin yang itu. Karena penting sholat itu, tiang agama. Sebelum Mas Agung melanjutkan, ada pesan satu. Sholat adalah angka, selain sholat adalah nol. Zakat nol nilainya, puasa nol nilainya, haji nol nilainya, sedekah nol nilainya. Angka itu adalah sholat. Kalau 10 nol ditambah 1 sholat di depan, berapa nilainya Pak? 1 miliar. Tapi kalau tidak ada sholat, nothing. Kalau pakai sholat, everything Pak. Terima kasih. Lalu kalian.